Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Keluarga dan sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita segera akan mulai ibadah penghiburan pada sore hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak, tiap orang mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Keluarga dan sidang pergabungan, kita menaikkan pujian kita, sangat besar anugerah-Mu. Tuhan Bapa di surga, sore hari ini kami mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau Allah yang punya kehidupan, Engkau Allah pengatur hidup ini yang sempurna. Maka hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai kekasih-Mu Ibu Johana Juliati, Simanjuntak Borusiaan maupun Tuhan Yesus. Berpanggil dia Tuhan Yesus, karena Engkau anggap dia sudah menunaikan tugas sedang tuntas. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyaksikan orang yang beriman sampai akhir hidupnya dia sudah dikasihkan dan membuktikan ini pilihan-Mu Tuhan Yesus.
bagi Dia sangat tepat. Maka hari ini Tuhan Yesus tengah duka cita sebagai manusia, kami juga boleh bersyukur mengantarkan almarhumah kekasih-Mu Tuhan Yesus kepada-Mu Bapa di surga. Maka tengah ucapan syukur, ibadah syukur ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama keluarga yang meninggalkan Bapak Truman Simanjuntak bersama kedua putra dan cucu Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Selama hidupnya sudah menjadi contoh teladan bagi kami semuanya. Maka Pak Truman Simanjuntak bersama anak-anak dan cucu banggalah punya orang yang mengasihi dan dikasihinya, menyelesaikan tugas selama hidupnya sebagai hamba Tuhan tuntas. Terima kasih Bapak di surga. Maka ibadah hari ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kami semuanya. Ibadah yang menjadi penghiburan bagi keluarga yang tinggalkan kekasihnya Tuhan Yesus. Dan biar semua kenangan yang manis Tuhan Yesus, ini kenangan kami semuanya, semua yang dikerjakan selama hidupnya menjadi ingatan bagi kami bahwa akhir hidup orang beriman indah adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami semuanya siap diberkati lewat ibadah ini. Berkati kami semuanya, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Dan ibadah ini kiranya boleh jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Perjalanan hidup kita kadang harus melewati padang yang berumput hijau, tetapi juga Tuhan izinkan ada di padang gurun. Semua orang yang mengenal Ibu Yuli merasakan dan tahu betul bagaimana kisah perjalanan hidup hambanya, bahwa hambanya sangat setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bersyukur bahwa punya sahabat, punya teman, punya keluarga, punya orang yang kita kasihi, yang sampai akhir hidupnya mengasihi Tuhan. Maka keluarga yang ditinggalkan, Pak Truman bersama Karut, Bang Levi dan juga semua mantu dan cucu-cucu dan keluarga besar, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bersamamu Bapa kulewati semua. Kita naikkan pujian, engkau ada bersamaku di tiap musim hidup. Engkau ada
kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Anugerah-Mu besar ya Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Amin Bapak Ibu. Anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk segala keadaan, baik dikala suka maupun dikala duka. Bapak Ibu semua orang yang mengenal Ibu Yuli ini luar biasa, secara khusus tim pelayanannya. Saya sendiri tertegur oleh karena melihat semangat beliau, ya. Waktu kami ke Tobelo, ya medannya itu cukup sulit, perjalanannya juga cukup luar biasa. Beliaunya itu masuk dalam grup mau ikut. Terakhir tim ke Kalimantan Barat pun sama. Beliau ada dalam grup, tetap ikut dalam doa. Jadi luar biasa. Jadi mana kalau beliau ikut ya semua termotivasi, terdorong. Di mana beliau hadir ya pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan juga secara khusus urusan perut selesai. Ya, beliau cover semuanya, mau makan apa sudah tersedia ya, semua tercover. Itulah Ibu Yuli, setianya luar biasa, pelayanannya hebat, luar biasa. Kita akan mendengarkan lebih jauh bagaimana Ibu Yuli dalam kehidupannya. Kami beri kesempatan untuk keluarga menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kami persilakan Pak Triman. Shalom. Kami tidak bisa banyak berbicara, tidak kesempatan. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semangatnya yang begitu tinggi untuk melayani. Kalau sudah yang namanya pelayanan, tidak ada hambatan apapun. Apapun kesehatannya, kalau sudah dalam pelayanan, tidak ada apapun. Sampai akhir hayatnya seperti itu. Dan itu menginspirasi anak-anak dan cucu-cucu dan kami keluarga. Saya teringat kemarin ketika rombongan Pak Dian datang ke rumah sakit dan Ibu Omama Kecil menyanyikan rombongan. Ibu Yuli itu, kecil itu, ibunya walaupun tidak ada suara, tapi mulut tidak bergerak. Jadi kalau sudah menyangkut pelayanan kebaktian,
diterima juga ketika mengenalnya berdoa. Saya jauh dari Tuhan. Secara perlahan, secara sadar, opositer ini menyadarkan saya. Juga seperti ini sebuah cerita singkat Bapak Ibu untuk mengambilkan apa yang disampaikan Bapak Ibu. Kami semua mengagumi dan selalu menjadi pusat pemikiran, pusat orientasi ketika mau bertindak melakukan sesuatu. Selalu kami mengajak berdiskusi, dan sering apa yang saya pandang benar opositeri tidak demikian, dan saya mengalah karena saya tahu imannya begitu, kepercayaannya begitu. Itu yang terjadi di dalam keluarga ketika sering ada rencana-rencana, dan anak-anak pun meneladani ditirunya sama apa yang menjadi perilaku keimanan dari mamanya atau mamanya. Jadi Bapak Ibu, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu datang sini, meluangkan waktu datang ke sini, berbakti bersama menuju Tuhan. Memang kalau dari sudut kemanusiaan kami tidak melakukan kita. Kadang kami berpikir, kenapa orang yang setia kepada orang yang takut kepada Tuhan lebih cepat dipanggil daripada yang tidak seperti itu? Tapi kembali ke ayat rencanamu bukan rencana yang kesempatan itu yang penting. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan kami kurang berkenan atau omongan kami ada yang kurang tepat. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai Terima kasih teman-teman. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari kalian kasih setia. Tapi sebelum kasih setia maju, Pastor Sari menyampaikan sesuatu. Ya, saya undang semua ke dalam kasih setia, boleh maju ke depan. Sedikit saya menjelaskan tentang persekutuan ini, bagaimana boleh ada terbentuk sampai hari ini. 21 tahun yang lalu, dalam acara kebaktian tahunan nasional di Batu, Ibu Yuli almarhumah salah seorang yang hadir. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, pada waktu itu ada tantangan tentang apa yang saudara buat, apa yang kita buat. Dan salah satunya Ibu Yuli. Dia maju ke depan dan akhirnya dia menemui saya. Dia katakan, Pak Pendeta, bolehkah saya diizinkan untuk memulai sebuah pelayanan di Jakarta? Dan waktu itu disebutlah, dibuatlah namanya Persekutuan Doa Kasih Setia. Inilah awal Pak Simanjuntak terbentuknya persekutuan ini, juga untuk Dr. Levi, Ruth, dan juga Jimmy. Dan puji Tuhan, 21 tahun persekutuan ini terbentuk, dan saya rasa tidak ada satu minggu pun absen. Memang sebagian anggotanya sudah umur lanjut, tidak memungkinkan lagi bisa datang secara fisik, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu buah pelayanan daripada
almarhumah yang setiap hari Selasa mereka bisa bergabung dalam persekutuan. Dan saya ingat sampai hari Rabu yang lalu, tatkala saya dengan Pak Adam dan semua teman-teman Pak Jiri datang ke rumah sakit. Pada waktu itu Bu Yuli tahu saya akan berangkat ke Kalimantan Barat. Dia masih serahkan juga sebuah amplop dengan uang, sejumlah uang. Dia kata, Pak Pendeta, saya tidak bisa berangkat ke Kalimantan, tapi saya menyertai Bapak. Itulah hatinya almarhumah untuk pelayanan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dan sekian banyak persekutuan doa yang oleh BB, MPK. Inilah salah satu yang setiap hari Selasa boleh bersekutu berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, sebagian anggota KDM ini bukan hanya berdoa tapi langsung terjun ke lapangan. Termasuk sebagian kita baru kembali dari Sintang, Kalimantan Barat. Puji Tuhan, kita bangga, bersyukur punya sahabat, punya teman sekerja yang setia. Walaupun fisiknya lemah, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi bangun, tapi semangatnya tetap luar biasa. Sebagaimana tadi Pak Pendeta Erik katakan, waktu kita mau ke Tobelo dan Morotai, dia masih ngotot kepada saya, Pak Pendeta izinkanlah saya berangkat. Tapi saya katakan, Ibu doa saja berangkat, karena saya lihat fisiknya, melihat Tobelo, Morotai, saya mengerti tidak memungkinkan berangkat. Jadi Pak Simanjuntak dan anak-anak bangga bersyukur untuk almarhumah yang punya contoh, punya teladan, hatinya luar biasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka saat ini KDM Kasih Setia akan mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan. Ku tetap setia. Mata
Terima kasih untuk kesaksian dari Pak Sastra tadi dan juga kasih setia bahwa setia melayani Tuhan sampai akhir. Itulah gambaran dari kehidupan Ibu Yuni. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan Mazmur 40 ayat 2 sampai 5a secara berganti-gantian. Yang P saya, yang J jemaat, nanti P dan J-nya kita bersama-sama. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengatakan dari orang kebiasaan, dari orang, Ia mengatakan dari kerja sekitarku, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kita sambut firman Allah dengan menaikkan pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita berdoa. Kami bangga dan bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah menjadi milik kami dan yang memiliki hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, sekalipun secara manusia kami merasa kehilangan, kami berduka cita, tapi kami tahu Tuhan kami Tuhan yang setia, yang senantiasa menggenapi akan janji-Mu dan melakukan akan janji-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini karena Engkau telah menggenapi akan firman-Mu dan janji-Mu. Itulah menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, sore hari ini kami mau duduk di kaki Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berkenalah Tuhan boleh menyatakan isi hati-Mu. Urapilah kami ini hamba-hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan.
kami diteguhkan, kami diperbaharui. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja masing-masing kami, ya Tuhan. Tenangkan hati kami, pikiran kami, Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama Tuhan, silakan duduk. Shalom. 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 Ya, pastilah kalau secara manusia rasa duka, kehilangan itu pasti. Saya bersyukur sore hari ini boleh di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Apalagi sore hari ini diiringi oleh gitaris kita luar biasa. Dulu waktu saya khotbah di Bintaro sering beliau mendampingi. Hari ini mengiringi Bapak Pendeta, puji Tuhan. Dulu Bintaro sering saya khotbah, beliau mendampingi. Puji Tuhan, luar biasa bersama kita. Bapak Ibu, saya bacakan firman Tuhan bagi kita, dan saya percaya inilah kehidupan almarhumah. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya kita semua termasuk merindukan kedatangan Tuhan. Karena saya percaya itulah tujuan kita beriman. Karena kita merindukan kedatangan Tuhan. Termasuk almarhumah pun pasti merindukan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui pernyataan firman Tuhan dikatakan yang pertama, aku telah mencapai mengakhiri pertandingan yang baik. Kita semua dalam pertandingan, berdasarkan Ibrani pasal 11 itu, kita semua dalam pertandingan iman. Kemudian dikatakan apa? Aku telah mencapai garis akhir. Puji Tuhan, aku telah memelihara iman. Inilah 3 catatan yang saya percaya. Inilah suara daripada almarhumah. Inilah ungkapan almarhumah. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tadi katakan bahwa almarhumah kita kenal. Saya kenal almarhum mulai tahun 78 di Surabaya. Dulu di rumah orang tuanya itu salah satu persekutuan kita di Surabaya. Yang sampai hari ini saya melihat hatinya luar biasa untuk melayani. Maka seringkali dikatakan dalam kematian bukan bagaimana matinya, di mana matinya, apakah dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Saya percaya, kita semua percaya almarhumah, ia mati dalam Tuhan, ia meninggal dalam Tuhan. Maka kita sungguh memiliki satu keyakinan yang pasti, saat ini almarhumah sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tadi pagi saya bilang, saya katakan kepada Ruth, boleh bersedih, boleh menangis, ya, tatkala kita datang tempat ini. Saya katakan apa? Tapi lihatlah dengan iman, Mama almarhumah sudah bersama-sama Tuhan di surga. Ia sudah berbahagia. Dan bukankah itu menjadi tujuan iman kita semua? Apa sih menjadi tujuan iman kita? Kalau dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus katakan apa? Kita beriman bukan untuk kita hidup sekarang ini.
Kalau kita beriman kepada Tuhan hanya untuk menghidupi hidup yang sekarang ini, Paulus katakan apa? Kita orang yang malas. Tapi kita beriman kepada hidup yang kekal. Nah, saya percaya inilah yang juga membuat, inilah yang mendorong almarhumah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal lelah, terus berjuang untuk memberitakan Injil, terus berjuang untuk melakukan kehendak Allah, karena almarhumah tahu bahwa upah daripada melakukan kehendak Allah, akibat daripada melakukan kehendak Allah, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, sorga itu sudah menjadi miliknya. Sorga sudah menjadi miliknya. Jadi ini yang saya melihat dalam kehidupan almarhumah, sepertinya kadang-kadang luar biasa. Saya katakan tadi, atau kita mau ke Morotai, ia begitu ngotot mau ikut. Dalam kondisi saya lihat jalan sudah susah, tapi hatinya yang terdorong untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ia sudah melihat sorga. Dan saya harap untuk kita semua di sini, mengapa kita semangat melayani? Mengapa kita semangat mengikut Tuhan? Mengapa kita semangat melakukan Tuhan? Karena apa? Bukan untuk kita nikmati sekarang, tapi untuk surga yang semua kita rindukan. Maka seringkali saya katakan, kalau rindu surga, rindukanlah melakukan kehendak Allah. Amin. Kalau ingin masuk surga, inginilah untuk melakukan kehendak Allah, karena itu janji Tuhan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2:17, dunia dan segala kemewahannya akan lenyap, dunia dan segala kejayaannya akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ada satu ayat ini sering saya sampaikan, termasuk dalam rumah duka. Itu tertulis dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting ialah ketekunanmu, kesetiaanmu. Yang penting ialah ketaatanmu, rasa hormatmu akan Tuhan. Yang ketiga, yang penting adalah imanmu. Iman itu adalah dorongan untuk rindu melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang berkati Tuhan, 3 hal ini ada dalam kehidupan almarhumah. Ia orang yang tekun, orang yang setia. Dan saya rasa kita bangga, bersyukur. Tadi seperti Pak Eri katakan, bersyukurlah, banggalah punya istri, banggalah punya mama, punya oma, punya opung, banggalah punya teman yang setia. Maka tidak salah kalian kasih setia. Ibu Yuli buat nama persekutuan Pak, kalian kasih setia. Karena Bapak Ibu, untuk menemukan orang setia itu tidak gampang. Sering saya sampaikan apa? Orang setia itu langka. Orang setia itu barang langka. Kalau semangat Pak Firman, banyak orang semangat. Kalau orang yang berapi-api banyak. Tapi apakah dia setia? Sehingga Salomo pernah mengatakan apa? Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang yang baik, banyak orang yang semangat, banyak orang yang berapi-api, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kata setia berarti bertahan. Kata setia berarti komitmen. Kata setia berarti tidak bergeser. Kata setia berarti tidak terpengaruh. Kata setia berarti apa? Tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan. Termasuk almarhumah, penyakitnya pun tidak bisa menggoyahkan, penderitaannya tidak bisa menggoyahkan. Hatinya untuk Tuhan, hatinya untuk melayani tidak pernah tergoyahkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan.
Saya tahu dia dulu orang yang begitu semangat. Dulu salah seorang Tuhan yang termasuk terkenal di Jakarta ini. Pemimpin KKR yang luar biasa, memimpin seminar luar biasa. Satu hari saya ketemu dalam satu persekutuan. Waktu dia serahkan kartu namanya, lama saya perhatikan. Lalu dia katakan begini, Pak Pendeta, kok lama sekali kartu nama saya? Lalu saya katakan, Pak, ada sesuatu yang aneh. Jadi nama pendeta jadi dicoret. Di bawahnya apa namanya untuk di atas, lalu di bawahnya Pak manajer. Manajer satu pembuatan film. Saya katakan, Pak, kok beralih status, Pak? Iya, Pak. Udah 23 tahun saya melayani, Pak. Udah cukup lah. Sekarang harus pikirkan anak-anak. Saya pikir apa hubungannya pikirkan anak-anak? Saya kata, Pak, anak-anak saya sudah mulai kuliah, Pak. Begini. Saya kata, Pak, bukan masalah anakmu kuliah, itu nyatanya engkau tidak setia. Cukup, Pak, 23 tahun katanya. Kok 23 tahun cukup? Saya saudara tahun ini kalau 51 tahun dalam pelayanan, rasanya belum cukup. Karena saat yang saya tahu Bapak Ibu, mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas? Mengapa saya mesti bisa bernapas? Oleh kenapa Tuhan mau saya hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka puji Tuhan almarhumah sampai menghembuskan nafas terakhir. Ia orang yang melayani Tuhan. Itu namanya orang setia. Jadi orang setia itu tidak bisa menggoyahkan. Ada banyak orang alasan mengapa bergeser. Ada banyak orang alasan mengapa bergeser. Saya katakan bukan itu alasannya. Alasannya satu, engkau kedapatan tidak setia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Orang setia itu akan disambut oleh Tuhan. Orang setia itu akan dihormati oleh Tuhan. Berdasarkan Matius 25 ayat 21. Hamba-Ku yang baik dan setia, marilah, masuklah dan turutlah ke bagian Tuhanmu. Jadi kita percaya tadi pagi almarhumah telah disambut oleh Tuhan. Ya, telah disambut oleh Tuhan karena ia setia. Hamba-Ku yang baik dan setia. Itu doa kita juga semua yang mengasihi almarhumah. Tidak cukup semangat. Tidak cukup semangat. Milikilah kesetiaan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi tidak tergoyahkan. Amin. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi tidak bergeser. Itulah orang yang terhormat di mata Tuhan. Maka orang seperti itu firman Allah, berharga kematian semua orang yang dikasihi kita. Jadi kita percaya kematian almarhumah pun berharga di mata Tuhan. Oleh kenapa? Hidupnya berharga. Tidak mungkin kematian orang berharga kalau hidupnya tidak berharga. Orang yang kematiannya berharga adalah orang yang hidupnya berharga. Siapa yang berharga? Orang yang mengasihi Tuhan. Salah satu tanda mengasihi Tuhan, tidak bisa bergeser dan melakukan kehendak Tuhan. Maka Paulus dikatakan apa? Keharusan bagiku. 1 Korintus pasal yang ke-6, 16. Itu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku bergeser. Jadi orang setia itu Bapak Ibu bukan hanya tidak mendapat hormat, juga menjadi celaka. Tapi almarhumah orang setia. Yang kedua dikatakan apa? Ketaatanmu. Yang penting ketekunanmu dan ketaatanmu. Kata taat itu menunjukkan rasa hormat kita akan Tuhan. Rasa hormat kita akan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan apa? Barang siapa menghormati aku, ia akan kuhormati. Dan puji Tuhan almarhumah, orang yang menghormati Tuhan, oleh karena ia taat. Dan ketaatan itu merupakan tanda dan bukti hormat kita kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Janji Tuhan dengan jelas. Orang yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Itulah sebabnya apa? Kematian itu berharga di mata Tuhan.
karena dihormati oleh Tuhan. Dihormati oleh Tuhan. Maka sebagai orang beriman kepada Tuhan, yang kita tahu definisi orang yang mati dalam Tuhan berarti dijemput oleh Tuhan. Amin. Catat ini definisi orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati berarti dijemput oleh Tuhan. Jadi kita percaya, Mama tadi pagi dijemput oleh Tuhan. Dapat teman, Ibu dijemput oleh Tuhan. Karena apa? Mati terhormat. Itulah kalau orang Batak, ada istilah orang Batak, suku saya orang Batak, mati terhormat. Tapi sayang, pengertian mereka terhormat itu beda. Saya katakan, mati terhormat, mati yang menghormati Tuhan. Amin. Itu mati terhormat. Jadi mati terhormat itu bukan karena berdiri di mimbar. Mati terhormat itu bukan karena pakai jas, tapi hatinya berkenan kepada Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka itu berarti Tuhan datang menjemput dan menempatkan di tempat yang luar biasa. Di tempat yang luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu tahun 89, tatkala ada ibadah duka seperti ini, semua orang mereka menyampaikan apa? Turut berduka cita, turut berduka cita. Tapi tatkala yang berduka berdiri, mereka berdiri suami istri katakan apa? Makasih untuk semua ungkapan turut berduka cita. Tapi kami menyatakan malam ini kami bersuka cita. Tatkala anaknya umur 14 tahun dipanggil oleh Tuhan. Itu 1 minggu setelah ikut KTN di Batu. Anaknya dipanggil Tuhan, umur 14 tahun. Mengapa dikatakan apa? Kami berbahagia, kami bersuka cita. Dalam catatan yang buku hari di belakang, dia katakan apa? Tuhan, kalau Kau mau sembuhkan aku. Tapi kalau mau ambil Tuhan, jemput aku, jangan biar aku lama menderita. Itulah tulis yang terakhir. Anak 14 tahun, seminggu setelah ibu KTN di Batu. Itu terjadi tahun 89. Mati terhormat. Maka mari Bapak Ibu semua kita belajar saudara ini. Yang penting, pertama tadi apa? Ketekunanmu. Yang penting yang kedua apa? Ketaatanmu. Belajar taat. Taat itu merupakan tanda hormat. Tanda hormat kita bukan sekedar angkat tangan. Dulu ada salah satu majelis kami. Satu hari ada seorang mengatakan dia, wah dia itu Marco tidak pernah angkat tangan. Ada seorang majelis kita dulu, dia orang angkat tangan pun dia tenang-tenang aja dia. Tapi saya mengerti, soal hormat Tuhan itu bukan soal bagaimana gaya hidup kita, tapi bagaimana hati kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Imannya. Iman. Ini satu tantangan untuk kita. Lukas 18 ayat 8 mengatakan apa? Kalau Tuhan datang menjemput kita, adakah Ia mendapati iman? Tatkala nanti Tuhan datang menjemput kita, adakah Ia mendapati iman? Kita percaya almarhumah. Tatkala Tuhan datang menjemput, iman. Iman. Iman merupakan apa? Wujud satu dorongan, kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya katakan apa? Jangan mengaku beriman kalau tidak punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang beriman tidak bisa berbuat sesuatu tanpa melakukan kehendak Tuhan. Itu iman. Karena Bapak Ibu, definisi iman itu adalah memiliki rasa berhutang kepada Tuhan. Bagi saya itulah definisi iman. Iman itu ditandai dengan apa? Rasa berhutang kita kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi penggerak, itulah yang menjadi pendorong. Yang saya juga lihat dalam kehidupan almarhumah, sehingga hatinya tidak bisa dibendung untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Karena apa? Imannya kepada Tuhan.
Maka di tengah-tengah duka cita kita sore hari ini, di tengah-tengah rasa kehilangan kita bersyukur bahwa yang meninggal adalah orang yang terhormat. Dan kita percaya kematiannya juga merupakan kematian yang terhormat. Karena apa? Yang penting ketekunan, yang penting ketaatanmu, yang penting imanmu. Dan inilah kita percaya. Kalau Rasul Paulus katakan apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Kita percaya itulah ungkapan almarhumah. Maka sekarang pun kita berduka, kita rasa kehilangan, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Yang meninggal, almarhumah Ibu Uli, adalah meninggal dalam Tuhan. Dan kita percaya kematiannya merupakan kematian yang terhormat. Karena apa? Ia menghormati Tuhan, maka Tuhan pun menghormati. Termasuk kematiannya pun kematian yang dihormati oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Mari kita semua masih Tuhan izinkan hidup. Dan tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Dan tidak usah pikir-pikir berapa lama kita hidup. Yang penting apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tiap hari bergantung kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Bergantunglah kepada Tuhan tiap-tiap hari. Kata berikanlah kami makanan, itu bukan hanya masalah perut kita, dan bagaimana hati kita, pikiran kita, seluruh kita. Tiap-tiap hari bergantunglah kepada Tuhan sampai nanti Tuhan panggil kita. Sebab apa Bapak Ibu? Banyak orang kadang-kadang bisa menyaksikan pengalamannya 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu pertama kali saya bergabung dalam persekutuan, rasanya berdosa sekali kalau belum baca kitab. 10 tahun lalu dari pagi. 10 tahun lalu pertama kali saya bertobat, rasanya berdosa sekali kalau saya tidak berdoa tadi pagi. 15 tahun lalu pertama kali saya bertobat, rasanya luar biasa indahnya dalam Tuhan. Hari ini jangan saksikan pengalaman yang lalu, tapi tiap-tiap hari saya belajar doa Bapa kami itu, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Artinya tiap-tiap hari, berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 10 itu, tiap-tiap hari kita memberikan diri kita diperbaharui sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah duka cita kami, di tengah-tengah rasa kehilangan kami bersyukur karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan kasih karunia Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan Yesus yang merupakan kasih karunia Tuhan, sehingga bagi kami jelas Tuhan apa arti kematian. Kematian berarti Tuhan datang menjemput, karena kami adalah milik Tuhan. Dan kami tahu almarhumah adalah milik-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya tadi pagi jam 4 pagi Tuhan yang sudah datang menjemput hamba-Mu. Oleh karena ia milik-Mu, hidupnya berharga di mata-Mu, dan kami percaya matinya juga berharga di mata Tuhan. Makasih bahwa hamba-Mu boleh menyatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Maka itulah menjadi penghiburan kami, sekaligus menjadi teladan bagi kami Tuhan. Bagaimana kami menjalani hidup yang sisa ini, yang kami tahu Tuhan sangatlah singkat. Umur kami sangatlah terbatas, umur kami sangatlah singkat. Tapi doa kami Tuhan, supaya umur yang singkat ini senantiasa membuat kami berada dalam posisi orang yang tekun dalam Tuhan, orang yang setia dalam Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dan orang yang senantiasa hidup menghormati Engkau ya Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan,
Mampukan kami bertahan Tuhan. Mampukan kami untuk setia ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap beriman ya Tuhan. Sehingga tak waktunya nanti Tuhan datang menjemput kami adalah merupakan satu kebahagiaan. Karena Sang Pemilik Sorga, Raja di atas segala raja, datang menjemput kami dan menempatkan kami di tempat yang terhormat. Itulah misinya Tuhan. Kami bersyukur untuk surga yang kekal. Maka percaya Tuhan almarhum saat ini sudah bebas dari segala penderitaan, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala pergumulan. Dan ia mengatakan, aku berbahagia oleh karena aku telah mencapai garis akhir dan telah bersama-sama menikmati janji Tuhan. Itulah hidup kekal. Makasih untuk selama kehidupan almarhum Tuhan. Hidupnya telah menjadi berkat. Secara khusus bersama-sama dengan YPPI kami memuji Engkau Tuhan untuk keteladanannya, untuk kesetiaannya, berjuang bersama-sama tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal sakit, tanpa mengenal penderitaan. Hatinya terus berjuang untuk melakukan akan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang Tuhan masih izinkan hidup, supaya hidup yang kami hidupi seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang yang setia. Tolong kami menjadi orang yang tetap taat dan beriman kepada Tuhan, bagaimanapun kondisi yang kami hadapi. Ya Tuhan Yesus yang baik, doa kami bagi semua keluarga besar ditinggalkan Tuhan, khususnya untuk hamba Bapak Simanjuntak ya Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, berikan sukacita, penghiburan ya Tuhan. Demikian juga kami doakan juga untuk Ruth dan juga untuk Jimmy Tuhan. Memberkati kedua anak kekasih kami Tuhan dalam hidup rumah tangga, dalam keluarga Tuhan. Juga bersama-sama dengan kedua cucu kekasih. Juga khusus kami doakan untuk Seri yang di Singapura, Kau juga berkati ya Tuhan. Makasih Tuhan, berkati dalam perjuangan yang mungkin saat ini juga merasa begitu kehilangan Tuhan, tidak bersama-sama kami Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat Tuhan. Juga untuk Esra Kau juga berkati ya Tuhan. Juga untuk kekasih kami, untuk anak kekasih kami, untuk Dr. Levi Tuhan. Kau juga berkati dia Tuhan. Rasa kehilangan begitu mendalam, tapi kami percaya Tuhan berikan kekuatan, memberikan penghiburan Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang menjadi alat Tuhan. Sebagai dokter ia boleh menjadi contoh, sebagai dokter ia boleh kau pakai menjadi alat Tuhan. Kami serahkan keluarga itu dalam tangan Tuhan. Berkatilah keluarga besar, untuk keluarga besar Simanjuntak, keluarga besar Siaan ya Tuhan. Dan kami doakan juga untuk semua acara-acara yang akan dilaksanakan Tuhan, mulai malam ini sampai nanti ke pemakaman. Semua berjalan terlaksana dalam berkat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga untuk kalian kasih setia. Hampir 20 tahun Tuhan, boleh bersama-sama bergabung bersama-sama hamba-Mu Yuli Tuhan. Berkatilah akan kalian kasih setia Tuhan. Sekalipun Ibu Yuli tidak bersama-sama kami lagi Tuhan, doa kami Tuhan, supaya persekutuan ini tetap diberkati Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan. Termasuk beberapa orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, sekarang secara fisik mereka tidak bisa lagi hadir, tapi mereka tetap hidup memuliakan akan Tuhan. Haleluya Bapa surga. Berkatilah semua kami yang oleh karena kemurahan Tuhan sore hari ini boleh ada di tempat ini, boleh bersama-sama dalam rumah duka ini Tuhan. Masing-masing kami pun Engkau kenal siapa kami Tuhan. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Doa kami Tuhan, biarlah dengan kehadiran kami di rumah duka membuat kami makin lagi mencintai Tuhan, makin lagi hidup lebih taat kepada Tuhan, makin lagi lebih setia untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga sisa hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami berdampak untuk kekekalan, berdampak untuk tujuan Tuhan, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Berkatilah tiap-tiap kami, berkatilah tiap-tiap keluarga, berkatilah tiap-tiap rumah tangga. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Tuhan kami, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam tapi selamatkanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu terima kasih, bersyukur terima kasih atas dasar firman Tuhan. Selanjutnya kita mendengar kesaksian pujian dari MPK dan juga GMI. Untuk orang laboran, mari semua dipersilakan maju. Kita mau nyanyi lagu kesukaan Ibu Yuli dari MPK, GMI dan orang laboran, semua boleh maju. Kita nyanyi lagu sering Bu Yuli nyanyikan, berikan pada kami hati yang mengasihi.
kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian malam ini sepanjang hidup kita, bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berbicara dengan keluarga yang ditinggal almarhum Amang Profesor Simajutak dan anak-anak. Saya kira dari semua kesaksian yang kita dengar, itu bukti nyata bahwa semua keluarga harus bangga. Kami sebagai mitra kerja dari almarhumah juga sangat bangga, apalagi keluarga, karena hidupnya sungguh menjadi teladan yang dibuktikan sampai akhir hidupnya. Banyak yang menjadi teladan tetapi tidak sampai pada akhir hidupnya. Tadi firman Tuhan dengan jelas, apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala sungguh sangat luar biasa. Itulah kesaksian nyata dari kehidupan almarhumah Ibu Yuli. Dan saya sendiri secara pribadi melihat adalah pribadi, kalau kita lihat kehidupannya Ibu, itu semua memberikan dampak. Dari setiap sikap tidak ada sandiwara. Dia sangat tulus dan tidak pernah mengeluh. Yang saya tahu tidak pernah mengeluh. Dan dia sangat-sangat mencintai akan pelayanan seperti kesaksian dari Amang Profesor Simajutak tadi. Jadi kita memang berduka, kami juga sebagai mitranya juga berduka, tapi kita menjalani kehidupan karena kita pasti bertemu dengan almarhumah dan kita pasti bersama-sama bersukacita. Dan izinkanlah saya atas nama pengurus GMI dan juga pengurus IPP Batu dan juga MPKI di Jakarta, di tengah-tengah duka cita yang sekarang, kami juga turut berduka, tapi kami yakin bahwa kita akan tetap mempunyai pengharapan akan pertemuan kita dengan almarhumah. Untuk itu kita tetap setia melayani dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kami turut berduka cita, kita menghadapinya dalam keyakinan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Divisi Pemborang menyampaikan sambutan mewakili GMI, IPB dan MPKI Jakarta. Selanjutnya kami sambutkan dari keluarga. Kami persilakan segera. Kali. Shalom. Kami dari saya mewakili keluarga berterima kasih sekali, mengucap syukur sama Tuhan bahwa selalu ada pertolongan Tuhan dalam masa-masa kami merawat mama. Masa-masa yang tidak mudah, tapi setiap saya hilang
Jerry, Pak Doni, hamba Tuhan yang lain yang selalu mengingatkan saya tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saya boleh menyaksikan betapa saya benar-benar merasa sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa menolong mama dalam kondisi yang sulit. Kami sekeluarga juga mengalami hal yang sama. Kami secara badan kami lelah. Tuhan, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi terus kami dikuatkan untuk tetap punya harapan di dalam Tuhan. Dan itu terus juga yang mama ingatkan juga buat kita untuk tetap setia sama Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi benar apa yang sudah disaksikan semua teman-teman mama dalam pelayanan, bahwa dia adalah orang yang kekeh ya. Saat dia mau pelayanan ke Tobelo, satu rumah sakit bisa tahu kalau dia mau pergi ke Tobelo. Saat dia mau pergi ke Sintang, dokter radiologinya sampai tahu kalau dia mau pergi ke Sintang. Jadi itulah yang menguatkan kami bahwa mama punya pengharapan juga di dalam Tuhan. Dalam setiap hal, dalam pelayanan tetap setia. Itu yang ditinggalkan kepada kami. Kami mohon maaf jika dalam pelayanan mama, dalam perkataan sikap mama mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kami minta maaf. Kami bersyukur mama punya komunitas yang baik, punya orang-orang yang baik, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, semua yang ada di tempat ini. Kami bersyukur. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Karul. Demikianlah selesai sudah seluruh rangkaian ibadah perkuburan pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan Bapak Ibu ke depan memberikan ucapan duka cita kesukaan untuk keluarga. Kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setelah itu Bapak Ibu kita bisa langsung foto, ya. Karena setelah ini masih ada ibadah lagi oleh GKO. Iya, langsung baris saja dengan keluarga biar langsung foto. Iya. Iya, baris dulu biar langsung foto. Udah semua. Oke. Jangan lihat kiri kanan. Oh iya, kelihatan. Percaya Tuhan melihat jangan kuat.
Iya, orang Labora duluan silakan. Iya, silakan orang Labora. Kalau di motor atau di bukuan ya, jangan banyak aja. Janji setia. Persekutuan hari Rabu datang. Iya. Kemudian yang ada di motor. Iya. Orang Labora dulu ya. Nanti apa dengan iya, Bapak dengan Garut dan Bang Levi bisa di tengah. Iya. Iya. Jadi udah. Iya. Bang Jimmy juga Bang. Ya Pak Isra. Ada Isra di tengah ya. Yang lain di sini bisa seperti. Iya. Nanti lihat ke Pak. Iya. Ya. Lihat Pak Budi, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, yang lain ayo masuk biar langsung gabung aja semua. Jangan lupa lagi, jangan lupa langsung. Ayo yang lain Pak Dovi, ayo. Sebentar. Ya. Oke, kalian kasih setia. Kasih setia, silakan maju ke dalam setia. Satu, dua, satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 3. Udah nanti di share.